Terakhir yang ditayangkan tadi demo besar tanggal 18 Oktober yang lalu. Dan terakhir demo juga terjadi tanggal 21 di beberapa daerah, termasuk di Paris. Perkembangan terakhirnya jadi masih berlangsung terus negosiasi antara serikat buruh dengan para pimpinan perusahaan, khususnya dari Total Energy, menyangkut kenaikan gaji. Yang dituntut oleh para buruh adalah kenaikan 10%. Sejauh ini Total masih memberikan indikasi kesepakatan pada angka 7%. Selain itu juga sudah ada perkembangan bahwa dari sisi tunjangan yang dituntut oleh para buruh sebesar 2.000 euro per bulan sudah disepakati di angka 900 euro per bulan, ditambah tunjangan transportasi untuk setiap buruhnya antara 350 sampai 500 euro per bulan. Jadi yang masih pending adalah tuntutan kenaikan gaji antara 7 yang ditawarkan oleh Total dan 10 yang dituntut oleh para buruh. Oke, aksi demonstrasi ini Pak Dubes ini terjadi di hampir seluruhan kota atau hanya beberapa kota-kota industri saja atau kota-kota pusat industri yang memang banyak sekali para pekerjanya, Pak Umar? Iya, iya, ya, hanya di pusat-pusat industri yang terkait dengan BBM atau dikonsentrasi dari anggota dari serikat buruh yang besar di sini. Salah satu yang terbesar adalah CGT namanya. Ya. Kondisi Di Paris sendiri yang besar, kalau boleh saya tambah, bukan di area KBRI, kita istilahnya di area Paris 16. Kalau kemarin yang demo besarnya di Paris 18. Baik, mungkin kalau misalnya bisa digambarkan ya Pak Umar terkait mengenai kondisi dari warga di Prancis begitu, mungkin di beberapa kota di negara Prancis sendiri di tengah inflasi yang tinggi, seperti apa sih kondisinya? Waktu itu kita pernah menggambarkan London begitu ya dengan kesulitannya karena memang harganya melonjak, harga-harga beberapa kebutuhan melonjak tinggi. Nah saat ini sebenarnya di Prancis sendiri secara keseluruhan seperti apa kondisinya? Iya, memang di berbagai sektor masih terjadi tuntutan kenaikan gaji secara umum. Meskipun demikian atau meskipun pemerintah Prancis sendiri sudah mengambil beberapa keputusan untuk memberikan semacam tunjangan. Misalnya kenaikan tarif listrik tidak boleh lebih dari 4%. Demikian juga kenaikan dari sewa rumah, sewa apartemen, diberi plafon maksimumnya. Selain itu ada kepada perusahaan-perusahaan diberikan kebijakan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan tunjangan sosial, dikompensasi oleh pemerintah supaya industri tetap berjalan normal. Juga BBM masih mendapat tunjangan yang sebelumnya 18 sen euro per liter, sekarang terakhir menjadi 10 sen euro per liter. Tapi masih ada subsidi pemerintah di situ kurang lebih. Tapi memang dinamika pergerakan harga dan ekonomi ini masih labil ya, masih fluid, sehingga potensi sekiranya misalnya akan ada lagi gerakan atau demo itu masih ada. Kita bersyukur dalam kaitan ini sejauh pemantauan KBRI, komunikasi dengan warga masyarakat Indonesia yang ada di Prancis khususnya dan juga di Paris secara khusus itu tidak ada yang terdampak. Meskipun terus kita pantau dan kita ingatkan untuk menjauhi daerah-daerah yang diketahui akan diadakan demonstrasi. Baik, kalau dari sektor atau aktivitas ekonomi sehari-hari seperti apa? Apakah memang benar-benar ada beberapa? Iya, yang banyak terdampak dan melakukan juga semacam protes terhadap adanya demo tuh sektor
terkait perhotelan dan restoran, kafe ya, karena mereka terdampak langsung, ada jalan-jalan yang terhambat, terkendala, transportasi terkendala, layanan terkendala, itu concern mereka, sehingga ada hotel-hotel atau persatuan asosiasi hotel yang mengklaim hampir 40% yang reservasi itu sudah membatalkan karena adanya gangguan stabilitas di Perancis. Namun demikian juga di sisi lain saya bisa sampaikan dampak itu tidak sampai atau belum sampai terlalu dalam, karena misalnya terakhir ada 20 perusahaan Indonesia yang mengikuti pameran produk-produk pangan di Paris selama 4 hari, Salon International d'Alimentation namanya, SIAL, itu alhamdulillah sukses. Ada sekitar 27.000 pengunjung di pameran SIAL itu. Juga ada pameran dari seorang pelukis Indonesia kontemporer sejak seminggu yang lalu dan akan berlangsung sebulan, dari Pak Eko ya, Eko Nugroho. Itu lancar dan saya sempat datang meninjau pamerannya, cukup ramai di galeri tempat beliau mengadakan pameran, dan beberapa kegiatan lain masih berjalan normal. Jalan-jalan utama di Paris juga masih padat, bahkan sebagian di jam tertentu juga macet. Artinya kegiatan ekonomi maupun kegiatan masyarakat masih terlihat normal berjalan.